Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du wa fi riwayatin li Ahmada wa Abi Dawuda innahu yustaqa laka min bi'ri budha'ata wa hiya bi'run tutrahu fiha mahayidun nisa'i waluhumul kilabi wa adhirun nasi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Artosipun wa fi riwayatin lan ing dalam satu riwayat li Ahmada yaiku riwayat Ahmad wa Abi Dawuda lan riwayat Abu Dawud innahu sak temene banyu yustaka kang den jupuk apa banyu yustaka kang den ambil apa banyu laka kanggone sira laka kanggo panjenengan min bi'ri budha'ata yaiku banyu sing dijupuk saka sumur budha'ah. Wahyalan utawi sumur budha'ah bi'run iku sumur tutrahu kang den buangi biha ing dalem sumur den buangi apa mahayidun nisa'i pira-pira darah hati wong wadon waluhumul kilabi lan den buangi apa pira-pira batange asu wa adhirun nasi lan den buangi apa pira-pira kotoran manusia. Faqala mongko bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a sakamene banyu tahurun iku suci la yunajisu kang ora nyebabno kang ora ndadekno najis hu ing banyu apa sayun kelawan suwiji-wiji. Rawa wis ngriwayat ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud. Dalam riwayat Ahmad dan riwayat Abu Dawud disebutkan sesungguhnya air itu diambilkan untukmu dari sumur budha'ah. Sedangkan sumur itu tempat dibuangnya darah haid wanita, tempat dibuangnya bangkai anjing, tempat dibuangnya kotoran manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada suatu pun yang dapat menajiskannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Para hadirin, hadis menika kula paringi tema, kula paringi judul pokok bahasan inggih menika bab air sumur budha'ah sah untuk berwudu ataukah tidak. Dados bahasan kita pagi ini inggih menika bahas bab masalah banyu sumur. Menawi ten desa panjenengan ini ada sumur bersejarah namanya sumur Monanyar ya. Sumur Monanyar ini kalau zaman dahulu adalah sumur yang penting untuk warga desa Ngembo, di mana sumur ini airnya dari hari ke hari selalu diambil dimanfaatkan oleh masyarakat untuk minum seluruh warga desa Ngembo, dan itu yang disebut dengan sumur penting, sumur situs, sumur bersejarah yang terkait dengan
cerita desange mbok ing sumur produk Joko Swining. Lah ini yang dibahas di dalam hadis ini juga sumur mempunyai situs bersejarah. Tempatnya bukan di Nembok, tapi tempatnya ada di kota Madinah. Dulunya berada di pinggiran kota Madinah, namun sekarang sudah berada di tengah-tengah kota. Sumur ini sudah ada sejak sebelum kenabian sudah ada. Ini sumur umum, sumur milik masyarakat Madinah yang digunakan oleh masyarakat secara umum. Dan sumur ini disebut dengan sumur bersejarah karena Nabi Muhammad SAW pernah berwudu menggunakan air, di mana air yang digunakan wudu oleh Nabi itu air yang diambilkan dari sumur tersebut, yaitu sumur Budoah. Gara-gara Nabi pernah wudu dengan menggunakan air sumur Budoah, maka sumur ini sekarang menjadi sumur situs, sumur bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah Arab Saudi. Bagi jamaah haji umrah yang paham tentang sejarah, pasti ini dicari sumber bersejarah tapak tilas di mana dan dahulu Nabi Muhammad SAW pernah menggunakannya, digunakan sebagai sesuci untuk berwudu bersama para sahabat-sahabatnya. Namun saudara-saudara, sumur ini punya problem, sumur ini punya masalah. Namun dengan kejadian tersebut bisa menyebabkan fikih, bisa menyebabkan ilmu fikih, bisa menyebabkan dasar banyu iki suci tak gak suci, banyu iki kena gawe wudu tak gak kena gawe wudu. Ya gara-gara bermula dari peristiwa sumur Budoah ini. Begini ceritanya. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, banyu sing panjenengan damel wudu niku banyu yang diambil, banyu yang saya ambilkan dari sumur Budoah. Dalam hati saya ragu-ragu, ya Rasulullah, jangan-jangan air tersebut tidak suci, jangan-jangan banyu saka sumur Budoah itu orang najis, jangan-jangan air tersebut tidak layak digunakan untuk berwudu. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang membuat kamu ragu-ragu tentang air sumur Budoah? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami khawatir airnya tidak suci. Ya Rasulullah, kami khawatir airnya tidak layak digunakan untuk berwudu. Lalu Rasulullah bertanya lagi, mengapa kok demikian? Jawab sahabat, ya Rasul, di dalam sumur Budoah biasanya orang itu membuang darah haid perempuan, biasanya orang itu membuang bangkai anjing, dan juga biasanya orang itu membuang kotoran manusia. Jadi sumur tersebut sudah terkontaminasi, sudah tercampur dengan barang najis, yaitu tercampur dengan barang najis yang berupa darah haid perempuan, pakaian yang tercampur dengan darah haid perempuan, tak dicemplung di sumur kono. Ya tercampur dengan barang najis yang berupa bangkai anjing, batangnya asu rasul yang dilebokno di sumur kono. Gak terima ngono tok, tercampur juga dengan barang najis yang berupa kotoran manusia. Ya kotoran manusia, nah mlebu sumur. Terus piye banyune iki? Suci tak gak? Kena gawe wudu tak gak? Ya menurut naluri manusia ya menolak, gak suci, gak sreg, gak mantep. Wong banyu gawe wudu kok kecampuran darah haid, kecampuran maneh batangnya asu, kecampuran maneh kotorane menungso. Wis gak mantep blas, munggo cara pahame sahabat gak kena gawe wudu. Bagaimana ya Rasul? Apakah air sumur Budoah dalam kondisi tersebut masih layak digunakan untuk berwudu?
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air sumur Butuha itu tetap suci dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya, walau tercampur dengan barang najis, tercampur dengan kotoran barang najis yang berupa darah khat, bangkai anjing maupun kotoran manusia, tetap suci dan masih bisa digunakan untuk bersuci, digunakan mandi tetap bisa, wudhu bisa, mencuci apapun bisa. Karena jawab Rasulullah menganggap suci, maka sahabat kaget. Para sahabat banyak yang terkejut, ya Rasulullah, air yang sudah jelas tercampur dengan barang najis, yaitu tercampur dengan darah haid, tercampur dengan bangkai anjing, tercampur dengan kotoran manusia, mengapa masih engkau katakan suci ya Rasulullah? Bukankah itu sudah jelas barang najis, darah haid jelas najis, bangkai anjing jelas najis, kotoran manusia jelas najis, mengapa air yang tercampur dengannya masih saja kau katakan suci? Lalu Rasulullah SAW memberikan penjelasan, ini cum, banyu sing asale suci banjur kecampuran barang najis, monggo banyu mau tetap suci, tapi ada 3 syarat. Apa 3 syarat itu? Syarat yang pertama, warnanya air itu tidak berubah. Syarat yang kedua, baunya air itu tidak berubah. Syarat yang ketiga, rasanya air itu tidak berubah. Maka jika warna, kemudian bau, kemudian rasa air itu tidak berubah, maka hukum air tersebut tetap suci dan sah digunakan untuk bersuci. Namun jika warnanya air itu kok berubah, baunya juga berubah, rasanya juga berubah gara-gara kecampuran barang najis tersebut, maka hukum air tersebut menjadi tidak suci, menjadi tidak sah, menjadi ikut najis dan tidak bisa digunakan untuk berwudu. Sahabat baru mudeng, faham kalau begitu. Oh begitu ya Rasulullah, oke mantap, sekarang kami sudah paham. Kesimpulannya, dalam hadis ini mengajarkan kita semua bahwa air meskipun bercampur dengan barang najis, air tersebut tetap dianggap suci selagi tidak berubah wujud dasarnya, yaitu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, maka air itu tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Inilah peristiwa sumur Butuha, di mana pada saat itu pernah terjadi kecampuran barang najis dan terjadi perdebatan atau dialog antara sahabat dan rasulnya, maka dihasilkan satu pelajaran fikih bahwa air yang tercampur dengan barang najis selagi tidak berubah wujudnya, tidak berubah sifat dasarnya, yaitu baunya, rasanya, warnanya, kok tetap bersih, tetap bening, berarti airnya tetap suci dan bisa digunakan untuk berwudu. Terus kalau misalnya ini bukan sumur, misalnya air itu kok dijedeng atau dikolah, beda bahasan, karena jedeng itu bukan sumber ya. Ini dijelaskan bahwa sumur Butuha itu sumbernya besar, mengalir
airnya jernih dan walaupun kecampuran barang najis tidak berubah, airnya tetap bersih, tetap bening, tetap mengalir, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan innal ma'a tahurun la yunajisu syai'un. Sehingga hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah punya pemahaman bahwa air di mana-mana sifatnya adalah suci asal tiga hal tersebut tidak terjadi perubahan, yaitu bau, warna, dan rasa. Saya pikir itu maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.